فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Ada salah seorang di sini mendatangkan rekaman video. Dia mengatakan ini ada rekaman video yang disebarkan oleh pihak ISIS. Di dalamnya ada tim eksekusi mereka yang tengah menyembelih orang yang menentang mereka. Dan ISIS itu mempelajari kitab-kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi. Mereka juga menyatakan bahwasanya diri mereka itu adalah salafiyun. Maka apakah ini menunjukkan bahwasanya kelompok salafiyun itu sendiri adalah teroris dan pembantai? Jawabannya dengan memohon pertolongan pada Allah Ta'ala, bahwasanya semata-mata dakwaan dan klaim itu tidak menunjukkan jujurnya dakwaan tadi. Walaupun orang-orang ISIS itu mereka mempelajari kitab-kitab Imam An-Najdi, bahkan kitab Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, maka tidaklah setiap orang yang mempelajari kitab-kitab tadi berarti dia menjadi seorang ahli tauhid dan ahli sunnah. Bahkan alangkah banyaknya orang yang mempelajari Al-Quran, namun dia sendiri menyelisihi petunjuk Quran. Alangkah banyaknya orang yang mempelajari sunnah Nabi SAW, namun dia kemudian menyelisihi ajaran-ajaran Nabi SAW. Sunni Salafi yang hakiki, dia menggabungkan antara pengetahuan terhadap kebenaran dan pengamalan dari kebenaran tadi. Sunni Salafi telah mengetahui bahwasanya menggambar makhluk bernyawa itu haram. Terserah mau pakai alat lama ataukah alat modern yang semakin mirip dengan ciptaan Allah itu, yang mana Allah Ta'ala sangat menentang itu, sangat membenci itu, menjadikan itu sebagai bagian dari meniru-niru Allah, dan menjadikan itu sebagai bagian dari kezaliman. Dan seterusnya, sebagaimana telah Anda jelaskan di dalam kitab khusus masalah hukum menggambar makhluk bernyawa. Maka ini termasuk dosa besar. Maka Sunni Salafi yang hakiki, dia menjauhinya, menjauhi perbuatan tadi itu, menggambar makhluk bernyawa, demi menaati Allah Ta'ala dan menaati Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan orang yang menjadikan maksiat sebagai metode di dalam dakwah, maka dia adalah mubtadi, sebagaimana dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Maka ISIS adalah mubtadi'ah dan salafiyun berlepas diri dari mereka. Karena salafiyun yang sejati mereka telah terkenal tidak memakai video, tidak memakai gambar-gambar, maka ini bantahan yang sangat telak dari sisi ini, bahwasanya ISIS bukan salafiyun. ISIS biasa memakai video-video dan sebagainya. Adapun kelompok-kelompok yang lain yang biasa memakai video, salah sendiri kalau mereka mengalami suatu kesulitan untuk membebaskan diri mereka dari tuduhan mereka itu bukan ISIS, karena ada suatu sisi kesamaan. Adapun salafi yang hakiki, sejak awal alhamdulillah sudah dimudahkan dari sisi ini, mengatakan, oh itu, lihat itu ISIS mereka pakai gambar-gambar, kami salafiyun tak pakai gambar. Anda sudah tahu, Anda sudah menuduh kami sebagai orang ekstrim tak pakai gambar. Berarti ISIS bukan kami, alhamdulillah. Tayyib. Dan juga dari sisi yang lain, saya telah dimudahkan oleh Allah Ta'ala untuk menulis buku tentang masalah ISIS. Dan ini sudah disebar lama dalam bahasa Arab dan dalam bahasa Indonesia. Dan saya telah menjelaskan di situ bahwasanya salafiyun, ahlus sunnah wa jamaah, mereka sangat berjaga dan berhati-hati. Jangan sampai bermudah-mudah mengkafirkan orang yang telah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Sementara ISIS seperti Khawarij lainnya, mereka bermudah-mudah mengkafirkan pelaku dosa besar. Salafiyun meyakini wajibnya untuk mendengar dan taat kepada penguasa muslimin di dalam perkara yang ma'ruf, dan tidak membolehkan untuk memberontak kepada penguasa walaupun mereka itu berbuat zalim dan aniaya, mereka itu walaupun mereka berbuat curang. Tayyib. Adapun ISIS, mereka
memperbolehkan, menghalalkan untuk memberontak kepada penguasa, walaupun penguasa itu masih melakukan sholat 5 waktu. Dengan alasan mereka tidak berhukum dengan hukum Allah. Dah begitu saja. Saya telah membaca tulisan dari sebagian para pendakwah ISIS. Terang-terangan di situ dia mengkafirkan penguasa-penguasa kaum muslimin dengan alasan penguasa kaum muslimin tidak menegakkan hukum Allah. Baik. Nah, tatkala mereka bermudah-mudah mengkafirkan penguasa kaum muslimin, maka mereka meyakini halalnya darah penguasa kaum muslimin, harta benda mereka dan kehormatan mereka. Sehingga orang-orang ISIS tadi membolehkan adanya pencurian, adanya perampokan di rumah-rumah masyarakat kaum muslimin. Dan itu terjadi di Malaysia dan juga terjadi di Irak dan boleh jadi di berbagai negara yang lain, di Syria dan sebagainya. Dengan alasan ini harta orang yang berdosa, orang berdosa kafir. Maka dimudahkan, maka mereka bermudah-mudah untuk merampok dan mencuri harta-harta kaum muslimin tadi. Maka ISIS ataupun Tandim Qaidah ataupun apapun yang dipanggil dengan istilah-istilah itu ataupun dipanggil dengan Tandim Jamaah Islamiyah ataupun LDII, mereka semua adalah khawarij dan mereka adalah kelompok yang ekstrim. Mereka memaksa kaum muslimin untuk masuk ke dalam, yaitu mereka dalam artian kembali ke daisnya, ISISnya. ISIS memaksa orang-orang untuk masuk ke dalam agama Islam secara memakai kekerasan, memakai kebengisan, dan dengan kekakuan hati. Seperti ma'ruf di dalam surat-surat kabar dan juga video-video yang mereka tampilkan itu. Ketika mereka berkuasa di suatu tempat, mereka akan memaksa orang yang non-muslim untuk masuk Islam secara paksa. Demikian pula wanita-wanita kafirahnya. Kalau tidak mau masuk Islam secara paksa, maka akan dibunuh, akan dipenggal. Kalau masuk Islam, nanti sebagiannya akan dipaksa untuk dinikahi dan sebagainya. Ini gambaran yang sangat busuk dan sangat buruk. Memburu-burukan nama Islam, memburu-burukan nama Salafiyun. Maka ISIS tadi, mereka jauh dari pola dakwah Nabi Muhammad SAW. Dan mereka jauh dari hikmah dakwah salafus saleh. Mereka sangat bersungguh-sungguh dalam usaha untuk merusak nama baik kaum muslimin dan menyatakan bahwasanya ISIS itu adalah penolong Islam, penolong sunnah, penolong salafiyah. Ini palsu dan perusak. Maka bagaimana setelah ini semua ISIS ataupun yang lainnya, Tandim Qaidah dan sebagainya dikatakan sebagai salafiyun? Dan saya telah membaca sebagian dari tulisan juru dakwah ISIS yang di situ dia menyanjung gerakan Tandim Qaidah. Padahal telah Anda jelaskan di dalam kitab Hizbiyah, barang siapa menyanjung suatu kaum dalam keadaan dia tahu keadaan kaum itu dan mendukung pola dakwah itu misalkan dan sebagainya, maka dia termasuk dari golongan mereka. Dan orang-orang Tandim Qaidah telah menangkap sebagian dari juru dakwah Salafiyin di Yaman, menyiksa mereka dan mencerca mereka kenapa taat kepada penguasa dan sebagainya. Maka jika kaidah seperti itu, sikapnya kepada para salafiyun dan ma'ruf, mereka sering mengejek memang di Yaman itu, sering mengejek para salafiyun. Kemudian ISIS memuji-muji kaidah. Lalu bagaimana setelah itu dikatakan bahwasanya ISIS itu adalah bagian dari salafiyin dan para orang-orang salafi itu adalah ISIS? Ini na'udzubillah, ini tuduhan yang sangat palsu. Tayyib. Dan juga saya telah membaca tulisan dari sebagian juru dakwah ISIS yang mana dia di situ demi menipu masyarakat dan terutamanya para pemuda, dia terang-terangan di situ yaitu menampilkan kekagumannya dan kebanggaannya dengan banyaknya pengikut, terutama para pemuda. Dan itulah yang selalu nampak di kalangan para mubtadi'ah. Mereka
untuk mengukuhkan keyakinan akan kebenaran mereka, walaupun itu batil, mereka melihat dari banyaknya pengikut, banyaknya pendukung, dan selalu mubtadi'ah macam itu. Baik mubtadi'ah yang jelas ataupun orang yang merasa dirinya salafi, tetapi selalu melihat dari sisi jumlah. Oh, kelompok kami banyak, kamilah yang betul, kamilah yang betul dan benar. Kelompok kalian sedikit, kalianlah kelompok yang menyimpang dari kebenaran. Itu selalu demikian. Makanya para a'immah salaf, yaitu bahkan Allah Ta'ala, kemudian Rasulnya, dan para a'immah salaf dan a'immah yang setelahnya, mereka selalu mengingatkan untuk setia kepada kebenaran, walaupun jumlah yang mengikuti itu sedikit. Salafiyun sangat menumpukan perhatian pada kekokohan di atas Quran wa Sunnah dengan pemahaman salaful ummah, walaupun diselisih oleh jumhur manusia, dan mereka tidak bersedih hati dengan sedikitnya penolong dan yang mendukung. Barang siapa ingin untuk mengkaji ulang masalah ISIS, silahkan membaca kitab-kitab para salafiyun yang berbicara tentang mereka. Tayyib, wallahu a'lam bishawab, walhamdulillahi rabbil alamin.